ajaran Allah, maka majelis seperti itu menjadi wadah untuk mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi karena itu kita yakin ketika datang ke pengajian, ke sholawatan, kemana-mana, kita mesti yakin itu cara untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya rahmat Allah Ta'ala. Fa inna rahmati, karena sungguhnya rahmatku la tufarikum, ialah tidak meninggalkan rahmatkuhum kepada mereka tarfat ainin, sekejap mata. Rahmat Allah Ta'ala itu tidak pernah terlepas dari ulama. Karena itu ya, ini tidak sama. Kemudian ulama itu dengan kiai itu enggak sama. Jadi ulama itu bisa kiai, kiai bisa ulama. Tapi juga ulama bisa bukan kiai, sebagaimana juga kiai bisa juga bukan ulama. Nah, jadi sama-sama memungkinkan. Jadi ukurannya itu tadi, kalau keilmuan yang dimiliki mengantarkan untuk dekat kepada Allah Ta'ala, itu disebut ulama walaupun tak dikenal sebagai kiai. Jadi Allah menyatakan rahmat Allah Ta'ala itu tidak pernah terpisah sekejap mata pun dari para ulama. Tidak pernah. Jadi karena itu kita bisa mendapatkan banyak rahmat Allah Ta'ala lewat pintu para ulama itu tadi. Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, ya Musa, wahai Nabi Musa, isma, dengarkanlah engkau madhab suatu aqulu yang akan menyatakan aku, fal haqqu, maka adapun yang benar, annahu sungguhnya itu sya'man, ialah adapun orang takabbarah, yang takabur, sombong itu man. Ala miskinin, atas orang miskin, asyartu, maka akan mengumpulkan aku, akan membangkitkan aku kepada itu man yaumal kiamat, dari kiamat, ala suratid durri, yaitu dalam bentuk rupa semut hitam. Jadi orang yang memiliki rasa sombong terhadap fakir miskin, terhadap orang-orang yang tersisihkan, itu diancam oleh Allah Ta'ala kelak dibangkitkan dalam rupa semut hitam, jadi sebagai wujud penghinaan. Karena itu jangan pernah di dalam kehidupan ini, di dalam hati sekalipun kita menyepelekan orang-orang yang tersisihkan, orang-orang fakir miskin, jangan pernah. Jadi sebisa mungkin dalam kehidupan kita justru menjadi penghibur terhadap orang-orang yang nasibnya tak beruntung. Kita jadi penghibur mereka. Itu yang bisa membuat kita mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Watlubu ridhoya biridhol masakin. Dapatkanlah ridhoku dengan kau mendapatkan ridhonya orang-orang miskin. Wa man tawadhu'a lahu, wa man, adapun orang tawadhu, ialah tawadhu rendah hati itu man, lahu bagi itu orang miskin, rafa'tu, maka akan mengangkat aku kepada itu man, fi dunya, di dunia, wal akhirat, dan di akhirat. Orang kalau tawadhu rendah hati kepada orang yang tak beruntung, yang tersisihkan, orang yang dihinakan dengan orang, kalau tawadhu terhadap orang seperti itu, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Yang perlu kita upayakan adalah bagaimana kita merasa enjoy, bahkan sebisa-bisa menghibur, membahagiakan orang-orang yang tak beruntung itu. Wa man ta'arrada li haqqi sirri miskinin, wa man, adapun orang ta'arrada ialah berusaha melakukan itu man li haqqi sirri miskin, untuk membongkar rahasia orang miskin.
Asyartu maka aku akan membangkitkan kepada teman yaumul kiamat dari kiamat. Wa yaramasturin zaraya tidak tertutup sirru apa rahasianya itu mah. Jadi kalau orang suka membeberkan rahasia aib orang miskin di akhirat oleh Allah Ta'ala akan dibangkitkan dalam keadaan rahasianya itu tak tertutupi. Jadi di akhirat ketika disaksikan oleh seluruh orang, rahasia orang ini tak tertutupi karena dulu di dunia suka menyingkapkan rahasia orang-orang miskin, aib orang-orang miskin. Wa man ahana faqiran wa man adapun orang ahana ialah menghina man fakir terhadap seorang yang fakir. Faqad baraza maka sungguh memproklamirkan menentang itu man ni kepadaku bil muharabah dengan perang. Jadi Allah sampai menyatakan orang yang menghina orang yang fakir berarti menentang Allah dengan perang. Jangan sampai dalam hati sekalipun tak terucapkan, jangan sampai dalam diri kita itu ada perasaan merendahkan orang fakir, jangan sampai. Sebab boleh jadi mereka ini adalah kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Wa man yu'minu man dabun orang yu'min ialah beriman teman bidaku sahabat maka akan menyalami kepada itu man al malaikatu siapa malaikat di dunia wal akhirat. Orang betul-betul beriman kepada Allah, hatinya berbuhul dengan Allah Ta'ala, sesungguhnya orang ini disalami malaikat. Cuma ada orang yang merasa disalami malaikat, ada yang tak merasa. Yang tak merasa, misalnya, kalau orang ini senang di dalam kebaikan, itu tandanya sudah disalami malaikat. Senangnya kebaikan, pokoknya sudah kebaikan itu senang. Itu tanda-tanda orang sudah disalami oleh malaikat. Sebab apa? Malaikat itu kebaikan secara utuh, keseluruhannya itu kebaikan. Jadi kalau sampai ada orang kok senangnya kebaikan terus, itu berarti sudah sama karakternya, tabiatnya dengan malaikat. Itu berarti disalami malaikat. Ada orang disalami malaikat itu juga merasakan. Kadang malaikat itu ya, itu berupa manusia biasa. Kadang ngajak salaman. Ciri-ciri malaikat itu kalau berupa manusia biasa, itu jari-jari tangannya rata. Tidak seperti jari-jari tangan kita yang ada panjang pendeknya. Jari tengah pasti paling panjang. Yang paling rendah jempol. Kalau malaikat rata. Aku ada misalnya orang ketemu kita ngobrol semacamnya ngajak salaman. Setelah diteliti ternyata tangannya itu jari-jarinya rata. Malaikat. Orang disalami malaikat pasti orang bagus. Sebab enggak mungkin malaikat itu nyalami orang buruk, itu enggak mungkin. Kalau orang buruk ditampar, bukan disalami. Jadi ada persenyawaan, ada kesamaan, ada garis korelatif antara malaikat dengan orang-orang yang tunduk. Kalau di dalam mimpi, misalnya dikasih ijazah sama orangnya siapa nggak tahu. Difatihai berkali-kali agar tahu siapa orangnya itu nggak tahu juga. Itu malaikat nantinya. Cuma rupanya rupa orang di dalam mimpi. Nah, berarti kalau begitu ya, semakin kuat keimanan kita kepada Allah Ta'ala, semakin takzim malaikat kepada kita. Jadi kalau kita semakin kuat keimanan kepada Allah Ta'ala, malaikat semakin takzim. Dulu para malaikat sembah sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Sekarang pun juga begitu. Kita yang merupakan anak cucu rohani Nabi Adam, kalau bisa mempertahankan kerohanian Nabi Adam, malaikat pun juga tetap bersembah sujud penghormatan kepada diri kita sama. Dulu iblis tidak mau tunduk kepada kita, bersujud taklim kepada kita. Sekarang
makin tidak mau, karena itu enggak bisa iblis ditaklukkan, ditundukkan itu enggak bisa. Kalau sekedar kita tak mempan dirayu oleh iblis, itu bisa. Tapi kalau kita langsung bisa menundukkan iblis, iblis itu kemudian mau apa perintah kita, enggak bisa. Dari sananya memang sudah yang ditabu itu adalah kendaraan peperangan dari dulu-dulunya dulu. Ya begitu. Enggak mungkin. Allah Ta'ala itu ngasih kesempatan kok sampai sekarang kepada iblis untuk bertobat. Jadi masih dibuka pintu tobat sebenarnya. Syaratnya apa? Yaitu bersujud di kuburan Nabi Adam. Iblis bilang, masih hidup saja aku nggak sujud, apalagi udah mati. Itu nggak bisa. Nah, karena itu ya, yang nggak bisa ini selamanya nggak bisa. Sementara yang takzim kepada kita, asalkan kita mempertahankan bahkan Nabi Adam, yaitu malaikat, selamanya juga akan tetap takzim kepada kita. Orang-orang yang didampingi malaikat adalah orang-orang yang tentram batinnya. Didampingi malaikat itu tentram batinnya. Jadi tidak galau, tidak stres, tidak sumpek, tidak runyam. Enak, tanda-tandanya itu didampingi malaikat. Didampingi malaikat karena ada kesamaan tabiat dengan malaikat, yaitu sama-sama tunduk. Sebagaimana malaikat yang tak mengharapkan apapun ketika menyembah Allah, maka orang-orang yang tabiatnya malaikat juga menyembah Allah Ta'ala. Tidak ada pengharapan kepada hal-hal yang lain. Jadi ya, ada 3 komponen dalam diri kita manusia. Yang pertama nafsu. Kalau nafsu kita jaga agar tidak tertarik kepada kesenangan-kesenangan duniawi. Terus ruh kita jaga agar tak tertarik kepada kesenangan-kesenangan akhirat. Maka tinggal satu, sir kita, batin kita itu pasti yakunu ma'al maula. Senantiasa berada bersama Allah Ta'ala. Bersama dengan Allah Ta'ala. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, di antara karunia Allah yang diberikan kepadaku, katanya, sejak kecil sampai aku setua ini, tak pernah aku tertarik kepada benda-benda duniawi. Tak pernah tertarik kepada kehormatan-kehormatan duniawi. Andaikan langit menghujankan nas, maka tidak akan pernah kutemukan kekuatan dalam batinku untuk membangkitkan seleraku memburu emas yang dihujankan oleh langit itu. Jadi, hujan karunia. Abdul Wahab Sya'rani ini tidak akan pernah ikut rebut-rebutan. Hujan malam, rebut-rebutan. Yang akan kuambil kalau waktu itu aku punya hutang, paling aku ngambil untuk mencukupi hutangku saja. Jadi, misalnya punya hutang 2.000, ya ngambil emas yang harga 2.000 kira-kira. Bisa. Dengan segituan aja. Orang yang waman syakka fi usuli ila hadzal maqam, kata Syekh Abdul Wahab ini, orang yang ragu tentang aku sudah sampai kepada kedudukan ini, Allah Ta'ala yaghfiru li wa lahu insyaallah. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuniku dan mengampuni orang yang ragu tentang kedudukanku ini, insyaallah. Jadi hebat yang saya bayangkan tuh hebatnya itu begitu. Ketika orang misalnya saling berebutan karena langit menghujankan emas, ini diam aja. Kenapa? Merasa perlunya itu apa? Gitu. Perlunya itu apa? Perlunya itu apa? Atau misalnya emas itu katakanlah sebagai sebuah simbol yang dihujankan oleh langit, misalnya apa? Karunia kehormatan. Misalnya apa? Jadi ini, jadi itu, diperhitungkan ini, diperhitungkan itu. Itu dikasihkan. Enggak akan ikut-ikutan rebutan. Akan ikut rebutan. Coba kalau sekarang coba ya, apa yang tidak diperebutkan? Dari presiden sampai kepala desa. Rebut semua. Pokoknya segala sesuatu yang kira-kira ada jatahnya apa? Rebut pokoknya. Dengan cara-cara yang tidak sehat boleh juga.
Etiket itu dikasihkan gratisan sama orang yang zuhud sekelasnya Abdullah Sya'rani, kasihkan gratisan misalnya. Bahkan tidak hanya satu yang dikasihkan, banyak yang diberikan. Enggak akan ikut-ikutan rebut-rebutan. Kenapa? Batinnya tentram dengan Allah Ta'ala. Ketika tentram dengan Allah Ta'ala, maka malaikat mengelilingi. Karena malaikat itu sesungguhnya diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berkhidmat kepada siapa saja yang murni ikhlas mengabdi kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana juga dulu malaikat-malaikat mempersembahkan sujud takzim kepada para malaikat. Sama, sekarang juga sama begitu. Jadi betapa sangat senang, bahagia orang yang batinnya senantiasa musim semi, batinnya senantiasa indah. Wala yakhafuna lawmata laim. Sama sekali tidak gentar terhadap cacian orang-orang yang mencaci. Jadi tak gentar, tak mirip karena cacian-cacian orang dan semacamnya. Batinnya tentram bersama dekat dengan Allah Ta'ala. Li ma'allahi waqtun, sabda Kanjeng Nabi. Aku punya waktu istimewa di mana aku sepenuh-penuhnya berduaan dengan Allah Ta'ala. Lewat, saudara-saudara yang lain tidak lewat. Nah, kalau kita bersandar penuh kepada Allah Ta'ala, kita akan terbebaskan dari berbagai macam pertentangan, munazaah. Kita terbebaskan dari berbagai macam keterhimpitan, tentram, istirahat, menjadi tenang, tentram badan kita. Kenapa? Bukankah segala-galanya Allah Ta'ala sesungguhnya yang menentukan? Bukankah segala-galanya dikirim dari sana? Bukankah segala sesuatu menurut kehendaknya semata-mata? Jelas Allah Ta'ala. Nah, ini yang kita usahakan bagaimana karakter kita itu adalah karakter kemalaikatan. Sebab di dalam diri kita itu ya ada sifat malaikat, terus ada pula juga sifat binatang. Sifat malaikat, sifat binatang. Sifat malaikat mengajak kita kepada Allah. Sifat binatang maunya kabur dari Allah, menjauh. Dua itu ada. Kata Maulana Rumi, dalam diri kita itu ada watak ikan, juga ada watak ular yang sama-sama bisa hidup di dalam air. Ketika muncul watak ular, maka tindakan-tindakan beringas kita perlihatkan. Tindakan-tindakan nafsu kita perlihatkan. Ketika kita memiliki watak ikan, kita menjadi kalem, tentram, dan halal sepenuh-penuhnya kehidupan kita, barokah sepenuh-penuhnya. Jadi ujian kita itu ujian di dalam bagaimana karakter dan sifat kemalaikatan jauh lebih unggul, bahkan sepenuh-penuhnya mengalahkan sifat-sifat kebinatangan kita. Jangan sampai kebalik. Jadi nabi-nabi itu ajaran-ajaran Islam itu diturunkan untuk mengukuhkan sifat kemalaikatan kita, bukan sifat kebinatangan. Ketika orang lebih ditumpangi oleh sifat kebinatangan, tindakannya itu serba memalukan. Tapi boleh jadi orang itu enggak malu ya. Orang itu enggak malu. Sebab apa? Ukuran malu atau tidak malu itu sudah tidak sama, sudah bergeser. Ya, saya beberapa waktu yang lalu kan main ke tempatnya Pak Timun menajat. Terus kan dikasih kelapa muda. Dan si Nuri ini kan kurang. Terus minta lagi. Jangan, aku malu kan bilang itu. Nuri bilang aku nggak malu kok. Anak-anak kecil nggak tahu apa malu itu kan nggak malu. Aku nggak malu. Nah, ukurannya sudah tidak sama. Ya sudah, yang paling memalukan anggap tidak memalukan. Coba kalau orang dekat kepada Allah Ta'ala misalnya, mau bertindak serampangan sembarangan, kan malu, nggak enak. Tapi kalau memang sudah tidak ada rasa
dekatnya dengan Allah Ta'ala. Yang paling mencemarkan sekalipun tidak dianggap memalukan. Karena itu ketika Nabi itu bersabda al-haya minal iman, rasa malu itu merupakan bagian dari iman. Maksudnya apa? Malu kepada Allah Ta'ala untuk melakukan tindakan-tindakan yang menurut Allah Ta'ala sembarangan. Jadi ketika banyak orang tak tahu malu, kita penting mempertahankan rasa sikap malu kita kepada Allah Ta'ala agar tak serampangan, agar tak sembarangan, agar tak mengikuti nafsu dalam kehidupan ini. Enggak malu wong. Nah, kan banyak yang lebih parah ketimbang anak kecil yang dalam kehidupan. Yang tindakannya akrobatik, seperti salto. Wah, enggak malu kok apa? Iya, memang siapa yang bilang kamu malu? Enggak malu. Jadi enggak jadi ukuran kalau sudah begitu, enggak jadi ukuran. Jadi kita menggunakan ukuran yang standar agamanya Gusti Allah, standarnya orang-orang soleh, standarnya orang-orang yang dekat kepada Allah, itu yang kita jadikan ukuran malu atau tidak dalam kehidupan ini. Oke, mudah-mudahan kita senantiasa berdekatan dengan watak kemalaikatan di dalam kehidupan ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah.